Hari ini saya akan memandu Anda ke sebuah film misteri romance Korea yang memenangkan sutradaranya, yaitu Park Chan-wook, sebagai Best Director di Festival Film Cannes tahun ini, yang berjudul Decision to Live. Film berdurasi 2 jam 18 menit ini menceritakan seorang detektif dalam upayanya mengungkap pembunuhan oleh seorang tersangka wanita mencurigakan yang nantinya malah jadi memikat hati sang detektif. Jadi langsung kita saksikan Decision to Live. Hye-jun adalah sosok detektif di kepolisian Busan yang berdedikasi tinggi, yang demi bisa fokus di pekerjaannya itu, ia sampai rela tinggal jauh dari istrinya dan hanya pulang di akhir pekan. Istri Hye-jun sendiri, Jung-an, bekerja sebagai ilmuwan nuklir di sebuah kota dingin bernama Lipo. Berkali-kali Jung-an meminta Hye-jun agar coba mempertimbangkan untuk pindah ke Lipo, sebab hubungan suami istri mereka sudah terasa sangat renggang. Namun di scene berikutnya, kita melihat Hye-jun ternyata memilih mengabaikan permintaan istrinya. Ia malah larut ke dalam sebuah kasus tewasnya seorang pria lanjut usia bernama Kim Do-soo yang terjatuh dari puncak gunung. Dari barang bukti kejadian, Hye-jun mendapati telepon milik Kim Do-soo yang masih hidup. Di sana terpasang foto Do-soo dan seorang wanita muda yang jadi wallpaper handphonenya. Tak lama, si wanita muda itu datang dan melihat mayat Do-soo yang ternyata adalah mendiang suaminya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sore, seorang imigran dari Cina yang tidak menunjukkan wajah sedih sedikit pun pada kematian suaminya, yang kemudian membuat Hye-jun menaruh curiga. Ditambah dengan ditemukannya banyak luam dan bekas luka di badan Sore, membuat Hye-jun semakin curiga. Apalagi Sore malah tertawa saat Hye-jun menunjukkan foto jasad suaminya, seolah mensyukuri kematian Do-soo yang jadi meringankan beban hidupnya. Di titik ini, Hye-jun sadar bahwa Sore adalah korban KDRT dari suaminya, sehingga justru senang saat suaminya itu mati. Hye-jun lalu melanjutkan penyelidikannya esok hari, di mana ia mendatangi rumah sakit tempat Sore bekerja sebagai perawat. Namun di sana pula ia mengetahui bahwa banyak lansia yang senang dengan kelembutan pelayanan Sore, yang bahkan menjadikan Sore sebagai perawat pribadi mereka. Salah satu di antaranya adalah seorang nenek bernama Hedong yang memesan jadwal Sore di setiap hari Senin. Hye-jun lalu segera mengintai Sore yang sedang bekerja merawat nenek Hedong itu. Di saat yang sama, ia mendapatkan perkembangan kasus Do-soo yang lain, yaitu ditemukannya DNA milik seseorang yang masih misterius di bawah kuku jenazah Do-soo. Itu membuatnya meminta Sore datang ke kantor polisi untuk diperiksa kecocokan DNA-nya. Setelah epitel Sore diperiksa, ternyata memang benar DNA Sore lah yang memang ada di kuku jenazah suaminya. Tapi Sore mengungkap bahwa suaminya adalah orang yang kasar, yang sering kali memaksanya melakukan sesuatu yang jika tak dituruti akan membuat Do-soo memukulinya. Seperti salah satunya adalah saat di mana Do-soo meminta ditemani Sore untuk menaiki gunung yang akan mengakhiri kehidupan Do-soo itu. Padahal Sore adalah orang yang takut ketinggian. Maka saat Sore bersikeras untuk menolak menemani Do-soo naik gunung, Do-soo memukulinya dan mencakar tubuh mulus Sore. Sehingga wajar jika DNA yang ditemukan di kuku jenazah Do-soo adalah milik Sore. Tapi Hye-jun tak semudah itu percaya. Ia ingin melanjutkan penyelidikannya dan memberikan waktu untuk beristirahat sejenak sebelum penyelidikannya dimulai kembali. Sore memanfaatkan waktu istirahatnya itu dengan bebersih dan memakai wewangian di beberapa titik tubuhnya. Itu memang ditujukan Sore untuk memikat Hye-jun yang sedari penyelidikan pertama sudah memandanginya dengan penuh ketertarikan. Godaan Sore itu pun berhasil dimakan Hye-jun. Saat kini, Hye-jun justru menikmati aroma harum di tangan Sore dan gagal fokus dari tujuan awalnya, yaitu memeriksa luka cakar di tangan Sore. Hye-jun lalu melanjutkan penyelidikannya dengan menginterogasi Sore tentang asal-usulnya. Sore lalu menjelaskan bahwa ia adalah seorang berkeluarga negaraan Cina yang memang sering datang ke Korea sejak kecil, sebab kakeknya adalah orang Korea asli, yang bahkan termasuk sebagai veteran perang Korea di zaman kemerdekaan. Namun interogasi itu segera berhenti, sebab Hye-jun mendapatkan panggilan darurat
untuk kasus kejahatan lain. Itu membuat Sore untuk sementara dibebaskan. Sementara Hye-jun harus bergelut mengejar seorang buronan kasus pembunuhan. Hye-jun baru melanjutkan penyelidikannya tentang Sore seselesainya ia menangani kasus buronan itu. Di tengah malam, di gedung seberang apartemen Sore, Hye-jun mengintainya diam-diam. Namun tak ada apapun yang bisa dicurigai Hye-jun malam itu. Namun Hye-jun tidak menyerah. Sehingga Hye-jun pun kembali mengintai Sore di esok harinya, berharap menemukan sesuatu untuk bisa dijadikan barang bukti. Tapi tak ada gerak-gerik Sore yang mencurigakan, membuat Hye-jun harus pulang dengan tangan kosong. Namun 2 hari penyelidikannya yang sia-sia itu kemudian mendapatkan hasil di hari ketiga. Hye-jun mendapatkan sebuah dokumen lama tentang kematian ibu Sore dengan nama Sore sebagai salah satu terduga pelakunya. Hye-jun mengirimkan dokumen itu ke ponsel Sore dan menanyakan kebenaran dokumen itu. Tak disangka, Sore malah mengundang Hye-jun ke rumahnya agar Hye-jun bisa menginterogasinya di sana. Hye-jun pun memacu mobilnya dan dengan cepat tiba di rumah Sore. Di sana Hye-jun sudah disambut cerita Sore tentang kronologi kematian ibunya, yang memang Sore akui bahwa memang ialah pembunuh ibunya sendiri. Sebab ibu Sore mengalami sakit parah dan tak kunjung sembuh, yang membuat ibu Sore putus asa dan meminta Sore untuk membantunya bunuh diri. Maka Sore memberikan ibunya 4 kapsul fentanyl yang sangat cukup untuk membuat ibunya bisa mengalami kematian cepat seolah terkena serangan jantung. Sore juga mengungkap bahwa tak hanya ibunya yang mati bunuh diri, tapi juga suaminya, Doso. Ia akhirnya memberikan surat pamit bunuh diri Doso yang disimpannya dan selama ini enggan diberikannya ke pihak kepolisian, sebab merasa malu karena punya nasib buruk, yaitu semua orang-orang yang dicintainya selalu mati bunuh diri. Berkat surat pamit bunuh diri Doso itu, Sore jadi dinyatakan bebas dan kasus kematian Doso sepenuhnya ditutup. Itu membuat rekan Hye-jun yang ikut menyelidiki kasus itu kesal, sebab ia yakin bahwa Sore lah pembunuh sebenarnya di kasus kematian Doso dan merasa bahwa Hye-jun telah membuat keputusan yang salah. Itu membuat rekan Hye-jun yang sedang dalam posisi mabuknya itu mendatangi rumah Sore dan mengacau di sana. Hye-jun lalu datang ke rumah Sore, membapah pulang rekannya itu. Ia lalu kembali ke rumah Sore dan membereskan semua kekacauan yang dibuat temannya di sana. Ia juga datang untuk mengembalikan semua barang bukti kasus kematian Doso kepada Sore dan memberitahu keputusan kepolisian yang sudah menyatakan Sore bebas. Sore tersenyum dan menanyakan kepada Hye-jun apakah Hye-jun ikut senang dengan putusan itu. Hye-jun tak ragu menjawab bahwa ia memang senang dengan status Sore yang kini tidak lagi sebagai tersangka. Sebab putusan pembebasan Sore juga berarti bahwa Hye-jun sudah boleh mendekati Sore dengan bebas. Scene kemudian berganti dengan kini mereka berdua yang sudah berada di apartemen Hye-jun, di mana mereka berdua sudah tak perlu lagi malu-malu untuk menunjukkan ketertarikan mereka masing-masing, di mana Hye-jun bahkan membuatkan Sore masakan favoritnya. Sore sendiri menikmati berada di apartemen Hye-jun itu dengan berkeliling, melihat-lihat sudut apartemen itu, termasuk sebuah dinding tempat Hye-jun menempelkan foto-foto kasus yang belum diselesaikannya. Di sanalah akhirnya Sore paham kenapa Hye-jun bisa mengintainya setiap malam. Sebab foto-foto kasus yang menjijikan itulah yang ternyata membuat Hye-jun mengalami insomnia. Maka di keesokan harinya, Sore kembali datang dan mengatakan akan membantu Hye-jun agar bisa tidur. Sore meminta Hye-jun memilih beberapa foto kasus yang harus direlakan Hye-jun untuk dibakar Sore, sehingga Hye-jun bisa lebih tenang dan tidak terbebani dengan kasus-kasus yang belum diselesaikannya itu. Sore lalu membimbing Hye-jun ke kamar tidurnya, lalu menyuruh Hye-jun memejamkan mata dan bernafas sesuai ritme nafas Sore. Ajaibnya, cara itu akhirnya berhasil membuat Hye-jun tertidur, juga semakin membuat Hye-jun jatuh hati kepada Sore. Kedekatan mereka bahkan berkembang ke tahap selanjutnya, di mana keduanya sudah resmi berpacaran. Keduanya sama-sama tahu status mereka masing-masing,
di mana Sore adalah janda dari Doso, dan Hejun masih berstatus sebagai pria beristri. Namun keduanya seolah memilih melupakan status mereka itu dan menikmati hari-hari bebas mereka dengan berlibur berdua ke sebuah situs budaya. Di sana mereka semakin terbuka kepada satu sama lainnya. Mereka menceritakan ketakutan mereka masing-masing, di mana Hejun takut akan bau darah, sementara Sore takut akan ketinggian. Di mata orang-orang yang melihatnya, hubungan kedua orang itu selayaknya dua orang dewasa yang saling memadu cinta dan menikmati liburan berdua. Tapi bagi yang mengetahuinya, sebetulnya hubungan mereka amatlah salah dan tidak normal. Apalagi di saat Hejun pulang ke rumah istrinya, di mana ia harus bisa menyembunyikan kisah cinta terlarangnya. Apalagi bau rokok Sore yang menempel di bajunya beberapa kali harus membuat Hejun berbohong di depan istrinya bahwa ia kembali ke kebiasaan buruknya itu yang sudah cukup lama ditinggalkannya. Pengorbanan Hejun kepada wanita yang dicintainya itu bahkan semakin besar saat ia rela menggantikan pekerjaan Sore untuk merawat nenek Edong karena jumlah pasien di rumah sakit Sore membeludak. Untungnya nenek Edong juga menyukainya karena seperti Sore, Hejun juga adalah tipikal orang yang lembut dan perhatian dalam merawat nenek Edong. Kedekatan instan Hejun dan nenek Edong itu kemudian membuat Hejun tahu bahwa nenek Edong memiliki ponsel yang bertipe sama dengan milik Sore. Hejun yang diminta nenek Edong memutarkan lagu favoritnya justru menemukan sebuah aplikasi pelacakan langkah lansia, di mana di satu hari jumlah langkah nenek Edong sangatlah banyak, sementara hari lainnya 0. Karena memang sewajarnya nenek Edong yang lumpuh itu tak mungkin bisa kemana-mana. Itu membuat Hejun curiga, apalagi langkah sebanyak itu ternyata bertepatan dengan hari kematian Doso. Merasa ada kejanggalan, Hejun mencoba menyelidiki ulang CCTV di gedung apartemen nenek Edong dan menemukan bahwa di hari itu Sore datang dan menukar HP nenek Edong dengan miliknya, lalu pergi menggunakan setelan gunung secepat mungkin. Apalagi di jalur pendakian gunung yang sekiranya dilewati oleh Sore, Hejun menemukan sidik jari Sore yang akhirnya membuat Hejun yakin bahwa kekasihnya itu adalah pembunuh sebenarnya Doso. Hejun yang lara hatinya sebab tahu bahwa ia telah dibohongi Sore pun datang menemui Sore ke rumahnya. Hejun menanyakan semua kebenaran temuannya dan karena terpojok, semua temuan Hejun dikonfirmasi benar oleh Sore. Sore lalu menjelaskan bahwa alasannya membunuh Doso adalah karena Doso selalu mengasarinya dan mengancam akan mendeportasinya pulang ke Cina. Hejun akhirnya tahu bahwa ia telah diperalat oleh Sore yang memanfaatkan perasaan tulusnya untuk mensabotase semua hasil penyelidikan. Namun Sore berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa semua hal di dalam kisah cinta mereka tak ada hubungannya dengan sabotase penyelidikan Hejun. Sore berusaha menjelaskan bahwa apa yang terjadi di antara mereka murni, tanpa ada niatnya untuk sengaja membuat Hejun jatuh cinta kepadanya. Namun Hejun sudah tak percaya lagi dengan semua omongan Sore setelah kebohongan itu. Namun ia tetap ingin melindungi Sore dengan menyuruh Sore membuang jauh handphone itu ke laut agar tak ada siapapun yang bisa menemukannya. Sebelum Hejun pergi meninggalkan Sore dan memutuskan hubungan mereka, Sore pun hanya bisa menangis mengetahui betapa besarnya cinta Hejun untuknya, sekaligus membenci dirinya sendiri yang telah membawa pria setulus Hejun untuk masuk terlalu dalam ke dalam hidupnya yang kacau. Waktu pun selanjutnya dilalui Hejun dengan kesedihan mendalam akibat dikhianati wanita tercintanya itu. Ia kini berpindah kerja dan tempat tinggal dengan kembali ke pelukan istrinya di kota Lipo yang dingin. Bahkan setelah setahun sejak terakhir kali ia melihat Sore itu, ia kembali mengalami insomnia setelah cukup lama sembuh akibat rasa depresi karena gagal merelakan pengkhianatan dan kepergian Sore dari hidupnya. Sementara Sore tetap menjalani kehidupan kacaunya dengan kini telah menikah lagi dengan seorang suami yang berprofesi sebagai investor saham
sekaligus penipu. Salah satu korban suami Sore adalah Chul Sung, seorang imigran Cina lainnya yang memukuli Sore saat tak mendapati suami Sore yang kabur seorang diri. Tapi di hubungan toksik seperti itulah Sore bertahan agar bisa terus membiayai hidup mewahnya, juga menyembunyikan jati diri kriminalnya. Itu bahkan membuatnya harus terus mengikuti suaminya berpindah-pindah tempat tinggal, termasuk saat sekarang, di mana mereka terpaksa untuk memilih tinggal di Lippo, yaitu kota yang sama di mana Hee Jun berada. Bahkan di satu momen, di sebuah night market, Hee Jun tidak sengaja bertemu kembali dengan Sore. Momen itu terasa semakin canggung, sebab keduanya membawa pasangan mereka masing-masing. Pertemuan pun tak terhindarkan, meskipun keduanya jadi tak banyak bicara. Untungnya Hosin, suami baru Sore, adalah seseorang yang pintar bicara. Bahkan sampai bisa bertukar kartu nama dengan Jung An, istri Hee Jun, yang membuatnya tertarik setelah mendengar cerita bahwa Jung An bekerja sebagai ilmuwan nuklir. Tapi baik Hee Jun ataupun Sore hanya berkata sekedarnya saja sebelum membawa pulang pasangan mereka masing-masing. Esoknya, sebuah panggilan bertugas pun kembali didapatkan Hee Jun. Kali ini ada sebuah pembunuhan di mana ada seorang pria yang mati ditikam sebanyak 17 kali. Saat Hee Jun melihat posisi mayat itu, alangkah terkejutnya Hee Jun karena mayat yang ditemuinya ternyata adalah Hosin, suami Sore. Itu membuatnya mendatangi Sore dalam keadaan marah karena Hee Jun menyimpulkan bahwa sebab Sore datang ke Lippo adalah ingin kembali memperalat Hee Jun untuk membebaskan Sore dari pembunuhan yang dilakukan Sore kepada suaminya. Tapi sebelum Sore mencoba kembali meluluhkan hatinya, Hee Jun memperjelas posisinya bahwa ia tidak akan mau membantu Sore kali ini. Hee Jun lalu membawa Sore ke kantornya untuk diinterogasi. Hee Jun berusaha profesional, meskipun Sore selalu ingin meluluhkan hati Hee Jun kembali, dengan mengatakan bahwa ia menikahi si bajingan Hosin demi bisa melupakan Hee Jun. Tapi Hee Jun tetap ingin tegas dan meminta Sore menceritakan profil suaminya. Sore pun menjelaskan bahwa Hosin adalah seorang broker saham sekaligus penipu yang membuat mereka harus lari ke sana ke sini demi lari dari orang-orang yang ditipu Hosin. Hee Jun lalu melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi tetangga rumah Hosin dan Sore. Di sana mereka mendapatkan foto Sore yang sedang berdiri di pinggir dermaga beberapa saat setelah waktu perkiraan kematian Hosin. Dari foto itu, Hee Jun menemukan bahwa baju Sore di foto itu ternyata cocok dengan temuan berikutnya, yaitu sisa bakaran baju di rumah Sore. Sore lalu menjelaskan kronologi kejadian dari sudut pandangnya, di mana ia menemukan Hosin yang tewas mengambang di kolam renang. Sore tahu bahwa Hee Jun akan datang memeriksa kejadian itu, sehingga ia sengaja menguras kolam yang punya bau darah semerbak itu agar Hee Jun tidak muntah. Sore kemudian menarik jasad suaminya yang pucat itu ke pinggir kolam, lalu membersihkan sisa-sisa darah di dasar kolam dan membakar baju yang dipakainya agar tidak dicurigai polisi. Hee Jun lalu mencatat pengakuan Sore itu, yang kemudian membuat Sore jadi ditetapkan sebagai tersangka dan dipindahkan ke sel penjara khusus wanita. Tapi penyelidikannya menemukan adanya terduga lain, yaitu Chul Sung, yang memang punya riwayat piutang dengan Hosin. Tak disangka, Chul Sung dengan mudah mengakui bahwa ialah pembunuh sesungguhnya, sebab Chul Sung kesal karena uang puluhan miliar ibunya dibawa lari oleh Hosin. Dengan itu, Chul Sung ditahan dan Sore dilepaskan, membuat rekan Hee Jun senang karena sudah memecahkan kasus itu. Namun karena Hee Jun mengenal siapa Sore yang sesungguhnya, ia merasa penyelesaian kasus itu terlalu mudah dan merasa belum memecahkan kasus itu sepenuhnya. Sehingga Hee Jun coba melakukan reka ulang foto Sore di pinggir laut itu. Di sanalah akhirnya Hee Jun sadar bahwa gerakan tangan ke atas Sore mungkin dipergunakannya untuk membuang barang bukti ponsel Hosin yang menghilang. Hee Jun lalu mengejar Sore yang ternyata sedang ada di Gunung Homi. Tapi sebelum berhasil menanyai Sore tentang ponsel Hosin itu, Hee Jun
diminta Sore untuk mau membantunya membuang abu jasad ibu dan kakek Sore di tepi Gunung Momi. Demi dapat jawaban untuk penyelidikannya, Hee-jun mau membantu Sore untuk membuang abu jasad kakek dan ibunya. Tak disangka, setelah ia melakukan apa yang Sore minta, Sore memeluknya dan memberikannya sebuah ponsel. Namun itu bukanlah ponsel Hoshin yang dicurigai Hee-jun dibuang ke laut oleh Sore. Namun justru adalah ponsel nenek Hedong di pembunuhan Doso dulu yang sudah diminta Hee-jun untuk Sore buang. Tapi justru di ponsel itulah bukti pembunuhan Hoshin berada, dan bukan di ponsel Hoshin yang dibuang Sore ke laut. Itulah yang dikatakan Sore sebelum ia menghadiahi Hee-jun sebuah ciuman lalu pergi meninggalkannya. Hee-jun lalu pulang dan mendapati istrinya yang sedang berkemas pergi dengan dibantu oleh seorang pria. Hee-jun tak tahu apa alasan istrinya itu meninggalkannya, sebab Jung-an juga tak mau membicarakan apapun di pertemuan itu. Hee-jun lalu merepakkan badannya, mencoba merenungi kepergian istrinya itu. Tapi ia malah teringat kepada momen saat kepindahan penahanan Sore ke sel penjara wanita, di mana di dalam mobil polisi itu Sore menanyakan bagaimana kondisi insomnia Hee-jun sepeninggal dirinya. Mengingat betapa perhatiannya Sore kepadanya itu, kemudian membuat Hee-jun terpaku. Hee-jun lalu terbangun oleh laporan rekannya bahwa telah ditemukan sebuah handphone di dekat dermaga di lokasi foto Sore tempo hari. Di dalam handphone itulah akhirnya terungkap bahwa yang coba disembunyikan Sore ternyata adalah rekaman suara Hee-jun yang menyatakan cintanya kepada Sore, yang saking seringnya didengarkan oleh Sore, jadi membuat Hoshin tahu tentang rekaman itu. Rekaman itulah yang coba dikirimkan Hoshin kepada Jung-an untuk menghancurkan rumah tangganya dengan Hee-jun. Untungnya panggilan suara Hoshin itu tidak pernah diangkat oleh Jung-an, namun Hoshin terus mengancam Sore bahwa ia akan memberikan rekaman suara itu bukan hanya kepada Jung-an, namun juga ke media massa untuk menghancurkan reputasi Hee-jun jika Sore gagal membuat permasalahan hutang Hoshin dengan Chul-sung selesai. Ancaman itulah yang membuat Sore nekat mendatangi rumah sakit tempat ibu Chul-sung dirawat dan membunuh ibu Chul-sung dengan meminumkannya 4 butir fentanyl yang menyebabkan kematian instan seolah serangan jantung biasa. Kematian ibu Chul-sung itulah yang kemudian memantik kemarahan Chul-sung untuk membunuh Hoshin yang tak kunjung membayar hutangnya yang ia anggap sebagai penyebab serangan jantung ibunya. Setelah mengetahui kebenaran itu, sekarang Hee-jun mencari keberadaan Sore yang menghilang. Ia tersambung ke telepon Sore, namun Hee-jun tidak tahu di mana keberadaan Sore. Sore berpesan agar Hee-jun membuang jauh-jauh ponsel Hoshin itu, agar tidak ada yang tahu tentang rekaman suara itu, yang jika sampai terungkap ke media akan bisa menghancurkan karir Hee-jun. Namun setelah itu, sambungan telepon Sore berakhir. Hee-jun yang mendengar bunyi debur ombak dan pekik burung camar itu tahu bahwa Sore sedang berada di pantai, meskipun ia tidak tahu di mana persisnya. Sehingga berbekal itu, ia coba mencari Sore ke pantai. Dan setelah cukup lama, akhirnya menemukan mobil Sore. Hee-jun lalu menyisir pantai, mencari di mana Sore yang tak meninggalkan jejak sedikit pun. Sementara di sudut pantai yang lain, Sore sudah berhasil membuat lubang dan memasukkan dirinya sendiri ke lubang itu. Hee-jun terus mencari di mana Sore, tapi tidak menemukannya. Sementara debur ombak yang kini pasang sudah mulai menutupi tubuh Sore dengan pasir. Hee-jun akhirnya melewati jejak kaki Sore, seiring Sore yang akhirnya tewas terpendam di dalam pasir yang ditiupkan debur ombak pasang. Saat akhirnya Hee-jun sampai di lokasi terakhir Sore itu, gundukan pasir Sore sudah tak terlihat lagi dan rata dengan pinggir pantai yang lain. Itulah saat-saat terakhir hidup Sore yang memutuskan meninggalkan dunia ini untuk tewas, agar kasus pembunuhan Hoshin dan Doso tidak bisa lagi diungkap polisi, sehingga reputasi karir Hee-jun, aman, dan kehidupan rumah tangga Hee-jun bisa kembali seperti semula. Sehingga dengan pembuktian cinta Sore kepada Hee-jun yang amat tragis itulah Decision to Live tamat.
Cukup sekian pembahasan film kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terginas. Selalu berbahagia ya. Bareng